Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 2 November 2022. Bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejauh berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Oknum polisi di Maluku akhirnya ditahan. Ada cerita perselingkuhan hingga korban tewas ditabrak babi. Pelaku penganiaya Ibu Bayangkari di lingkup kepolisian resort atau Polres Buru Selatan akhirnya ditahan. Dikonfirmasi Dirkrimum Polda Maluku, Kombes Pol Andi Iskandar membenarkan penahanan oknum berpangkat Brigadir Polisi 1 atau Bribtu berinisial IS itu. Katanya IS ditahan 21 hari sesuai prosedur guna penyelidikan kasus penganiayaan itu. Polda bahkan akan membuat tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Sementara itu, kakak korban mengakui adiknya menjalin hubungan asmara dengan terduga pelaku, sementara keduanya telah menikah. Korban sendiri adalah istri anggota polisi yang sama bertugas dengan IS di Mapolres Bursel. Diketahui korban sendiri telah meninggal karena laka lantas di Buru Selatan, Jumat 14 Oktober 2022. Akibat kendaraan yang ditumpangi ditabrak babi hutan. Selang 4 hari kemudian, keluarga korban melaporkan adanya dugaan penganiayaan yang dialami adiknya di Polda Maluku. Proses internal, Internal. dari ankumnya. Kalau untuk proses pidananya kan masih berjalan. Itu bisa konfirmasi ke Polres Buru. Pak, itu keluarga minta ditangani untuk di Polda Maluku sendiri itu gimana Pak? Iya, tetap ditangani Di Polda Maluku ya Pak ya? Iya. Tidak disposisi ke sana ya Pak? Nah, Katanya tadi keluar ada bentuk tim Pak. ya. Bentuk tim penanganan ini Pak. Oh iya, kita tetap pasti bentuk tim. Setiap kasus apapun ada timnya. Timnya. Iya. Oke. Kapan bisa diselesaikan itu sudah kesini? Kenapa? Waktunya berapa lama di situ kesini? Kan laporan polisinya sudah di sini. Iya. Kita yang tangani kita di sini. Tetap di Polda Maluku yang ya Pak ya? Iya. Tidak disposisi ke sana Pak ya? Iya. Oke. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, tiadakan tilang manual, Polda Maluku bakal tarik buku tilang dari Polantas. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Maluku dalam waktu dekat ini akan menarik semua buku tilang yang ada di anggota polisi lalu lintas. Hal ini menyusul surat telegram dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan instruksi larangan menggelar tilang secara manual per 18 Oktober 2022. Demikian disampaikan PSK Nitlaka Ibtu Kris Sowisa kepada tribunambon.com di ruang kerjanya Rabu 2 November 2022. Selain itu, Polda Maluku sudah resmi menghentikan tilang manual terhadap para pengendara yang melanggar lalu lintas pada 30 Oktober 2022 di Ambon. Selanjutnya, anggota Polantas apabila mendapat pengendara yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan hanya bisa dilakukan dengan cara memberikan teguran. Kris menambahkan Ditlantas Polda Maluku akan memaksimalkan penindakan hukum melalui sistem tilang elektronik atau ETLE. Ya memang kalau untuk penilangan secara manual itu sudah diberitahukan dari pimpinan kita, dari Kapolda ke Dirlantas kepada jajaran itu, khususnya untuk anggota Ditlantas dan Polresta Ambon untuk tidak boleh menggunakan penilangan secara manual. Karena sudah ada penilangan CCTV di Ambon. Sehingga tadi pagi pada saat apel pagi, Pak Direktur Lalu Lintas menyampaikan melalui Kasat PJR, Kompol Jati, semua anggota Lalu Lintas yang memegang buku tilang harus dikembalikan karena sudah
tidak ada lagi tilang manual. Manual. Ini untuk sementara berlaku untuk Ambon saja. Ambon saja. Karena di Polres-Polres jajaran yang lain belum ada etle. Jadi masih berlaku di Polres Ambon. Polres Ambon. Ya. Polda Maluku, khususnya Pulau Ambon dan Polresta Ambon. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, 2 hari diberlakukan, 63 pengendara di Ambon kena tilang elektronik. Kanit Laka Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku, Ibtu Krisowisa mengungkapkan, selama 2 hari penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, sekitar 63 terkena sanksi penilangan. Sistem ETLE telah diterapkan di Ambon sejak 31 Oktober 2022. Pada hari pertama Senin 31 Oktober 2022, ada 20 pengendara terekam melanggar lalu lintas, di mana 11 pelanggar adalah pengendara roda 2, sementara 10 lainnya adalah pengendara roda 4. Sedangkan pelanggar terbanyak terekam pada hari kedua, yakni Selasa 1 November 2022. Yakni ada sebanyak 43 pelanggar terdiri dari 11 pengendara roda 2 dan 32 pelanggar roda 4. Dijelaskan Kris, 63 pelanggar tersebut tak hanya terekam kamera ETLE statis, namun juga terekam kamera ETLE mobile. Lanjut dikatakan dari 63 pelanggar ini semuanya saat ini sudah menerima surat tilang yang dikirimkan melalui kantor pos. Jadi untuk ETLE ini sudah berlaku mulai hari Senin kemarin, tanggal 31. Jadi tanggal 31 November itu untuk penilangan itu roda 2 sebanyak 11 pelanggar. Jadi roda 2 tuh 11 tanggal 31. Tidak menggunakan helm dan marka jalan. Jadi tidak menggunakan helm 3 untuk marka jalan tuh macam di lawan arus dari bawah JMP itu kemarin yang 31 kebanyakan yang dari bawah JMP dari luar kota masih tentui bawah itu 8 pelanggar. Sedangkan yang tidak pakai helm itu 3. Sedangkan untuk roda 4 9 pelanggar. Jadi totalnya 20 untuk tanggal 31 kemarin dulu itu hari Senin. Jadi 9 pelanggar. Untuk yang memakai handphone sambil mengendara itu 1 pelanggar. Sedangkan sabuk pengaman 8. Jadi jumlahnya 9. Jadi 9 untuk roda 4, sedangkan 11 roda 2. Jadi total 20. Itu untuk hari Senin. Untuk hari Selasa apa yang? Untuk hari Selasa itu terdapat 43 pelanggar. Di antaranya 11 motor, 11 roda 2 sepeda motor, 9 tidak pakai helm, sedangkan 2 marka jalan. Sedangkan 11 motor itu 9 tidak pakai helm dan 2 marka jalan. Ditambah 32 untuk roda 4. Itu roda 4 itu dominasi dengan tidak menggunakan safety belt. Pak, jadi kebanyakan anggota polisi juga Pak yang melanggar Pak ya? Yang melanggar itu anggota polisi, malah yang tertangkap kamera yang di ETLE dan kena tilang hari pertama, orang pertama yang datang konfirmasi yang bayar tilang tuh anggota polisi. Anggota polisi Pak ya? Anggota polisi. Data yang diajukan oleh kuasa hukum daripada tergugat. Tribuners, aparat kembali tertibkan tambang emas Gunung Botak, barang milik penambang langsung dibakar.
Aparat gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP kembali menertibkan aktivitas tambang emas Gunung Botak di Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Maluku. Penertiban itu berlangsung pada Selasa 1 November 2022 kemarin. Bak-bak rendaman milik penambang ilegal di kawasan tambang emas Gunung Botak langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Tenda serta kolam di lokasi Gunung Botak juga dihancurkan dengan cara dibakar. Terlihat sudah tidak ada lagi penambang di area bak rendaman itu. Mereka telah meninggalkan kawasan tersebut setelah mengetahui ada penertiban. Penyisiran sekaligus pemusnahan tenda kali ini dipimpin Kepala Bagian Operasi atau Kabak Ops Polres Buru AKP Uspril W. Futwembun. Dia mengatakan berdasarkan perintah pimpinan tidak ada kegiatan penambangan emas ilegal, jadi seluruh aktivitas harus dibersihkan. Dia memastikan penertiban itu dilakukan secara humanis dan persuasif. Lanjutnya, Tribuners, penertiban masih akan dilakukan pada hari ini Rabu 2 November 2022. Nanti beta buka dia punya tarpas saja biar kayu biar begitu saya tuh. Tribuners, jalan rusak di Benteng Atas Ambon dinilai bahayakan ibu hamil dan kaum disabilitas. Jalan rusak di kawasan Benteng Atas, Negeri Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dinilai berbahaya bagi ibu hamil dan kaum disabilitas. Pasalnya, jalan rusak yang berada tepat di Jalan Gajah Atas itu menjadi satu-satunya akses bagi warga di kawasan tersebut. Seorang warga Levi berharap pemerintah kota atau Pemkot Ambon dapat menganggarkan perbaikan jalan Gajah Atas itu. Sementara itu, Ketua RT 003 RW 004, Robi Lawalata menyebutkan jalan rusak itu diperparah akibat genangan air yang berasal dari mobil tangki air yang biasa parkir di kawasan itu. Selain itu juga luapan dari selokan ketika musim penghujan. Menurut Lawalata, perbaikan jalan ada tahun perencanaan dan tahun pelaksanaannya. Namun jika sebelum tahun pelaksanaan jalan sudah mengalami kerusakan, maka harus dievaluasi kembali untuk perbaikan secepatnya. Sebelumnya, Lawalata telah mengusulkan perbaikan jalan tersebut ke kantor Kelurahan Nusaniwe agar aspirasi warga dapat disampaikan ke Pemkot Ambon. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 12 siang. Kerusakan jalan itu mencapai hingga 100 meter. Jalan yang terbuat dari material aspal itu hanya menyisakan bebatuan saja. Hal itu yang mengakibatkan para pejalan kaki dan pengendara kesulitan untuk melewati jalan tersebut. Ya, Bita selaku warga Benteng Atas yang tinggal di RT 003, Bita mengeluh tentang kondisi jalan yang memang seperti terlihat di gambar, ketumpung kondisi jalan di sini. Dia yang ramah para orang-orang pengguna kendaraan roda 2 khususnya, apalagi kalau dia dengan ibu hamil, orang yang ramah per ibu hamil, kaum difabilitas memang sih nyaman sekali. Jadi ketumpung kondisi jalan ini yang kayak terlihat bahwa betul perlu perbaikan penanganan pemerintah untuk segera memperbaiki jalan ini. Jalan ini juga rusak bukan baru 1 tahun 2 tahun, sudah bertahun-tahun. Kurang sekitar berapa tahun itu, Pak? Kalau Bita ada dari di Benteng Atas ini dari 2014 lah, 2015 itu. Ya, kondisi jalan sampai sekarang kayak begini dan memang sih ada kurang lebih 7 tahun sudah seperti ini. Iya.
Kita beralih ke Kabupaten Seram bagian Barat. Tribuners, bertahun-tahun jalan rusak di Pasar Lama Piru belum diperbaiki. Bertahun-tahun lamanya jalan rusak di Pasar Lama Piru, Jalan Hetutelu, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku tak diperbaiki. Jalan tersebut merupakan pusat perputaran ekonomi di Seram bagian Barat Maluku. Kondisi jalan tersebut rusak parah. Beberapa lubang di jalan becek dan digenangi air saat musim penghujan tiba. Jalan rusak ini membuat masyarakat Seram bagian Barat kesulitan melintas. Harus ekstra hati-hati. Seorang pedagang, Matilda Salelua, menyebut kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan. Ia mengatakan aktivitas mereka terganggu apabila terjadi musim hujan. Belum lagi dia sering terjebak lubang-lubang yang ada di lokasi aspal rusak tersebut. Jika jalan tak diperhatikan dan diperbaiki, kata dia, roda perekonomian tentu akan terganggu. Matilda mengaku beberapa tahun lalu pernah beredar informasi jalan akan diperlebar. Otomatis lubang di badan jalan ikut diperbaiki. Bahkan tim yang bertanggung jawab turun mengambil gambar dan video agar dijadikan dokumentasi. Tapi hingga kini belum terrealisasi. Ia berharap pemerintah daerah peka untuk segera memperbaiki akses jalan yang rusak itu. Kalau seingat beta, jalan ini nih sudah sekitar, kalau seingat beta itu dari tahun, kalau tidak salah tahun 2010 atau 2012. Ya, daerah itu masih begini-begini saja. Ya. Belum pernah diperhatikan oleh. Belum ada perbaiki. Memang pernah dapat informasi bahwa ini mau dilebar, ada pelebaran gitu. Cuma sampai sekarang ini belum. Sudah 2 tahun yang lalu. Kan kita ada dapat informasi bahwa ini mau kasih lebar. Cuma sampai sekarang belum ada realisasinya belum. Ya. Katanya ini jalan provinsi ya ini ya. Iya, betul. Batas dari batas aspal daerah punya itu ke sini itu daerah provinsi. Ya, kira-kira kalau selama itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, apa harapan Ibu selaku orang yang lama di sini? Iya, yang menjadi harapan kami, bagaimana dari pemerintah baik pusat atau ke provinsi bisa perhatikan, mungkin bisa saya bikin lebih bagus gitu ya. Masih dari Kabupaten Seram bagian Barat, Tribuners, tuntutan KONI dan 12 cabur belum direspon Pemda SBB. Ini sikap pelatih tinju. Cabang olahraga atau cabur bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB berkomitmen menolak keberangkatan kontingen di Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau POPMAL 4 mendatang. Pasalnya, anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah atau Pemda terlalu minim untuk membiayai atlet, pelatih, dan tim pengantar dari 12 cabur. Pelatih cabur tinju SBB Johan Pirsou di sela latihan mengaku amat heran dengan jalan pikiran Pemda. 200 juta rupiah dibagi rata untuk semua cabur. Kontingen SBB mau bikin apa di Kota Ambon? Terangnya, dana seminim itu hanya cukup membiayai transportasi dan kebutuhan akomodasi lainnya. Dijelaskan khusus tinju bisa dibilang cabur primadona dan perlu dikuatkan karena mengantar atlet potensial dari kompetisi lokal, nasional hingga ke level internasional. Pirsou menegaskan jika Pemda SBB tak kunjung merespon tuntutan kenaikan dana dari 200 juta rupiah menjadi 700 juta rupiah, 12 cabur dan KONI bakal menyampaikan kekesalan di kantor Bupati. Pantauan tribunambon.com, 10 atlet cabur tinju berlatih keras demi bawa dan optimis mengharumkan nama daerah di POPMAL 4. Meskipun berbekal peralatan latihan seadanya, para atlet tekun melakoni instruksi dan arahan-arahan pelatih, baik di lokasi latihan maupun di rumah.
apa yang sudah kita komitmen bersama-sama dengan Ekoni dari 12 cabur yang ada. Kalau anggaran ya sebesar itu yang diberikan dari pemerintah daerah buat kita, berarti kita sebagai anak-anak daerah yang berada di cabur masing-masing ini menolak. Karena memang kalau 200 juta aja untuk kita berangkat ke Popol itu kita mau bikin apa di sana? Paling itu cuma buat transportasi, belum peralatan atlet bertanding belum ada, terus makan minum belum ada, habis itu pengobatan belum ada. Depannya ke depan atau sikap dari Bapak bagaimana? Ya, kalau sampai hari hanya masih tinggal dengan 200 juta yang sudah dinyatakan oleh Pemda, berarti kita selaku cabur-cabur yang ada ini memang kita tunjuk sikap, yaitu kita berorasi di kantor bupati. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 November 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri.